Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferry Sandria dengan NIM 1914080004. Baiklah, kali ini saya akan mereview materi kedua dari mata kuliah Biofisika yang diampu oleh Ibu Nur Hasna MSI, di mana kali ini akan membahas tentang membran sel. Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang membran sel. Nah, pembahasannya yang pertama struktur, penyusun, dan fungsi dari komponen membran sel. Yang kedua, konsep fisika dalam membran. Yang ketiga, transport aktif pada membran. Yang keempat, konsep difusi pada membran. Yang kelima, konsep osmosis pada membran. Yang keenam, volume transport melalui membran. Yang ketujuh, konsep transport pada darah. Yang kedelapan, prinsip kerja tekanan osmotik pada teknologi. Nah, yang pertama, struktur, penyusun, dan fungsi dari komponen membran sel. Membran sel adalah fitur universal yang dimiliki oleh semua jenis sel berupa lapisan antarmuka yang disebut membran plasma yang memisahkan sel dengan lingkungan di luar sel, kecuali sel tumbuhan bagian luarnya masih terdapat daging sel, yang fungsinya untuk melindungi inti sel dan sistem kelangsungan hidup yang bekerja di dalam sitoplasma. Dan kemudian Gortel dan Granadel. Membran berupa struktur yang membatasi terdiri atas lipid yang mengandung gugus polar dan gugus yang bersifat hidrofob yang tidak dapat larut dalam air tetapi dapat larut dalam minyak. Gugus polar mengarah ke bagian luar dari bilayer, sedangkan gugus hidrofob rantai asam lemak berada di bagian tengah dari lipid bilayer. Kemudian dari Dawson dan Daniel, membran merupakan struktur lipid bilayer yang disisipi dengan protein globular yang melintasi membran dan terdapat pula protein di permukaan luar dan dalam membran. Kemudian Singer dan Nicholson atau model mozaik fluida menjelaskan model mozaik fluida yang disusun berdasarkan hukum-hukum termodinamika untuk menjelaskan struktur membran sel. Model mozaik fluida yang dikembangkan pada tahun 1972 oleh Singer dan Nicholson memperkenalkan ide baru tentang penyebaran lipid dan protein pada membran. Karena itu mereka merevolusi ilmu pengetahuan tentang struktur membran. Model ini memecahkan dasar baru dengan sasaran yang meyakinkan bahwa protein terpancang secara langsung pada membran bilayer. Matriks fosfolipid terdiri atas dua lapisan dan di dalam terdapat dua tipe protein, ialah protein prefer yang terdapat bereaksi dan dapat larut pada air polar, dan protein integral yang berkaitan dan sukar larut air non polar. Berikut adalah penyusun membran sel. Yang pertama ada lipid. Membran sel terdiri dari tiga kelas lipid: amhipatipik, fosfolipid, dan glikolipid, serta kolesterol. Jumlah masing-masing tergantung pada jenis sel, tetapi dalam sebagian besar kasus fosfolipid yang paling berlimpah terdapat tiga tipe lipid, yaitu fosfolipid. Molekul fosfolipid terdiri dari tiga bagian, yaitu kepala dan ekor. Bagian kepala memiliki muatan positif dan negatif, serta bagian ekor tanpa muatan. Bagian kepala karena bermuatan bersifat hidrofilik atau larut dalam air, sedangkan bagian ekor bersifat hidrofobik atau tidak larut dalam air, sedangkan bagian ekor bersifat hidrofilik atau tidak larut dalam air. Fosfolipid digolongkan sebagai amfipatik. Kemudian kolesterol banyak terdapat pada membran sel hewan, sekitar 50% dari molekul lipid. Membran sel tumbuhan dan sel bakteri tidak banyak mengandung kolesterol. Kolesterol lebih sedikit dibanding lipid membran lainnya dan tidak terlalu bersifat amfipatik. Glikolipid. Glikolipid ialah molekul lipid yang mengandung karbohidrat, biasanya pula sederhana seperti galaktosa atau glukosa.
Akan tetapi istilah-istilah glikolipid biasanya dipakai untuk lipid yang mengandung satuan gula, tetapi tidak mengandung fosfor. Glikolipid dapat diturunkan dari gliserol atau pingonise dan sering dimakan gliserida atau sebagai sphingolipida. Protein dalam membran merupakan kunci untuk fungsi membran. Secara keseluruhan, protein berguna terutama dalam transportasi bahan kimia dan sistem informasi di seluruh membran. Setiap membran memiliki kandungan protein yang berbeda-beda pada tiap spesies dan tergantung pada fungsi dari berbagai spesies tersebut. Karbohidrat pada membran sel terdapat bentuk yang berkaitan dengan lipid atau protein. Selain itu juga terdapat pada permukaan sel berfungsi dalam interaksi sel dan sekitarnya. Pada sel epitel, glikolipid terdapat pada permukaan epikal yang terpapar dan fungsi untuk melindungi dari pH rendah dan degradasi atau lipida dalam bentuk glikopida dan glikoprotein. Pada membran plasma terkandung 2-10% karbohidrat. Karbohidrat dalam lemak berfungsi untuk meningkatkan hidrofisilitas lemak dan protein. Nah, konsep fisika dalam membran yang pertama adalah transport pasif, difusi sederhana, difusi terfasilitasi, dan osmosis. Transport aktif pada membran. Transport aktif merupakan pergerakan senyawa menembus membran dari daerah berkonsentrasi rendah ke daerah konsentrasi tinggi melawan gradien konsentrasi. Pada transport aktif diperlukan energi terutama bersumber pada adenosine trifosfat ATP. Salah satu contoh transport aktif adalah pemompaan ion Na+ dan K+. Konsep difusi pada membran. Difusi adalah proses lewatnya partikel larutan air atau gas melalui membran akibat perbedaan konsentrasi medium pergerakan molekul. Biasanya terjadi dari wilayah yang konsentrasinya tinggi ke wilayah yang konsentrasinya rendah. Difusi juga dapat terjadi dengan bantuan pengembang. Mediator transport tersebut berperan dalam pengangkutan gula, asam amino, vitamin, dan bahan lain dari luar sel ke dalam sel atau sitoplasma. Konsep osmosis pada membran. Membran sel tersusun atas dua lapis lipid bilayar yang terlihat melalui mikroskop elektron. Di antara molekul lipid terdapat protein integral dan perifer. Molekul lipid pada membran sel bersifat amfifilik, yaitu memiliki gugus hidrofilik polar pada bagian kepala dan gugus hidrofilik nonpolar pada bagian ekor. Lipid utama membran sel adalah fosfolipid, diikuti kolesterol dan glikolipid. Fosfolipid utama membran sel adalah fosfogliserid dan sphingomyelin. Fosfogliserid mengandung gliserol sebagai backbone dan fosfat. Fosfogliserid utama pada membran sel adalah fosfatidilethanolamine. Fosfatidilserin dan fosfatidilkolin. Membran sel merupakan fluid mosaik model karena lapisan lipid berkonsentrasi cair fluid dan protein tersusun dari mosaik. Di antaranya kolesterol berada di antara molekul fosfolipid dan keberadaan mengurangi fluiditas membran sel. Osmosis sendiri menyebabkan penurunan volume larutan dengan osmolaritas rendah kompartemen A dan peningkatan volume larutan dengan osmolaritas tinggi kompartemen B. Perbedaan volume ini akan menghasilkan tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis akan mendorong pushing cairan untuk berpindah dari kompartemen B kembali ke kompartemen A. Besar tekanan hidrostatis ini lama-kelamaan akan setara dengan besarnya tekanan osmosis di kompartemen B, dan yang menarik pooling
air dari kompartemen A sehingga osmosis tidak akan berlangsung terus-menerus. Volume transport melalui membran. Membran sel tersusun atas dua lapis lipid bilayer yang terlihat melalui mikroskop elektron. Di antara molekul lipid terdapat protein integral dan peripheral. Molekul lipid pada membran sel bersifat amfifilik, yaitu memiliki gugus hidrofilik polar pada bagian kepala dan gugus hidrofilik nonpolar pada bagian ekor. Lipid utama membran sel adalah fosfolipid, diikuti kolesterol, sphingolipid, fosfogrid mengandung gliserol sebagai backbone, dan fosfat. Fosfogliserid utama pada membran sel adalah fosfatidilenola, fosfatidilserin, dan fosfatidilkolin. Konsep transport pada darah. Kerja sistem peredaran darah manusia dikendalikan oleh organ jantung yang berguna untuk memompa darah agar mampu mengalir ke semua tubuh. Saat otot jantung berelaksasi, jantung dalam keadaan mengembang, volumenya besar dan tekanan kecil. Hal ini menyebabkan darah dari vena cava, daerah kotor dari tubuh, masuk ke dalam serambi kanan, katup AV terbuka dan darah terus masuk ke dalam bilik kanan. Sementara itu di belah jantung sebelah kiri, darah dari vena pulmonalis, darah bersih dari paru-paru, masuk ke dalam bilik kiri. Prinsip kerja tekanan osmotik pada teknologi sistem reservoir osmosis RO komersial pada awalnya dimaksud untuk memenuhi kebutuhan air bersih di kapal laut yang sedang berlayar dalam jangka waktu lama. Sistem ini menggunakan pompa bertekanan tinggi untuk mendorong air melewati membran dan memisahkan dari komponen-komponen yang tidak diinginkan. Saat pertama kali diluncurkan, sistem RO menggunakan membran yang cukup tebal, serta diperlukan tempat yang luas untuk instalasi peralatannya. Namun seiring perkembangan membran yang semakin pesat, terutama pada elemen dan sistem konfigurasi yang digunakan, sistem RO kini telah dapat diaplikasikan pada skala rumah tangga. Selain itu, penggunaan jenis membran yang sangat tipis dan instalasi peralatan yang tidak lagi memerlukan tempat luas turut mengubah sistem RO menjadi sistem yang umum digunakan untuk proses pemurnian air skala rumah tangga. Konsep transport pada darah. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.